Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairil Jamil dengan NIM B23010008. Saya Nur Hikmah dengan NIM B23010020. Saya Masaya Anastasia dengan NIM B23010043. Saya Sinta Barudin dengan NIM B23010005. Saya Putri Isyan dengan NIM B23010001. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kesehatan Bank. Baik, masuk ke submateri yang pertama, yakni pengertian dan pentingnya kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan gambaran kondisi kinerja bank sehingga dapat menjadikan media pengawasan terhadap bank. Kesehatan bank berfungsi sebagai informasi bagi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola, atau manajemen, dan masyarakat pengguna bank. Bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Masyarakat pada umumnya memerlukan adanya mekanisme yang dapat dijadikan perantara penyaluran tabungan dari penabung ke investor. Industri perbankan yang sehat sangat dibutuhkan dalam sebuah negara termasuk Indonesia. Karena dengan adanya industri perbankan yang sehat, fungsi bank dapat berjalan dengan baik, yang akhirnya dapat berdampak positif terhadap perekonomian negara. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dalam beberapa indikator. Salah satu indikator yang disajikan adalah berupa laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang biasa dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau dihentikan kegiatan operasinya. Khususnya bagi para stakeholder atau pihak ketiga seperti nasabah, adanya penilaian tingkat kesehatan bank akan memberikan sinyal dalam pengambilan keputusan dalam menitipkan dana mereka pada bank. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, saya akan melanjutkan pembahasan tentang dasar hukum dan mekanisme penilaian kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan aspek penting yang harus dilakukan oleh stakeholder. Penilaian tingkat kesehatan bank akan berguna dalam menerapkan good corporate governance dan untuk menghadapi risiko di masa yang akan datang. Menurut penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1 PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa kesehatan bank harus dipelihara dan atau ditingkat agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga. Selain itu, kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank, serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik berupa corrective action oleh bank maupun supervisory action oleh Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko. Penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dilakukan bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Periode penilaian dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, serta dilakukan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan. Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari profil risiko atau risk profile, good corporate governance, rentabilitas atau earnings, dan permodalan atau kapital. Setiap faktor ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem peringkat dan pelaporan kesehatan bank. Peringkat komposit ditetapkan berdasarkan analisis serta komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialistis dan signifikasi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Kategori peringkat komposit adalah peringkat komposit 1 sampai dengan peringkat komposit 5. Urutan peringkat komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih sehat. Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat, setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit serta pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individual. Direksi Dewan Komisaris
dan atau pemegang saham wajib menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau self-assessment oleh bank terhadap faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5 atau peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 5, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Waktu penyampaian self-assessment tingkat kesehatan bank untuk penilaian secara individual adalah paling lambat pada tanggal 31 Juli atau penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Sedangkan untuk penilaian secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian posisi akhir bulan Desember. Dalam rangka pengawasan bank, apabila terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan hasil self-assessment yang dilakukan oleh bank, maka yang berlaku adalah hasil penelitian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tindakan Bank Indonesia terhadap bank yang bermasalah. Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank. Berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank, dengan modelnya bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lainnya. Pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain atau bank menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban harta atau pihak lainnya. Apabila tindakan sebagaimana dimaksud di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank atau menurut penilaian Bank Indonesia, keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka pemimpin Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham guna membubarkan badan hukum baik bank dan membentuk tim likuidasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan menutup pembahasan kita dengan menjelaskan tentang Badan Khusus Penyihatan Bank dan Sanksi. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyihatan bank. Badan khusus tersebut melakukan program penyihatan bank terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada bank dimaksud. Dalam melaksanakan program penyihatan bank, badan khusus mempunyai wewenang yaitu mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan komisaris bank, menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan pemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun baik di dalam maupun di luar negeri. Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa, mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain. Menetapkan jumlah tambahan modal wajib yang disetor oleh pemegang saham bank dalam proses penyihatan. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang, serta menjual atau mengalihkan tagihan bank atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur. Atas permintaan badan khusus, bank dalam program penyihatan bank dan pihak yang berkaitan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya.
dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan dokumen dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud. Badan khusus tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan. Di samping tindakan di atas, bank yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pembahasan dari saya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mengucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.